Selamat malam semua. Nama saya Tuku Mubriyat Farsya dengan NIM 0453442933. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19 dan dampaknya kepada perekonomian masyarakat di Indonesia. Hal yang paling pertama yang harus kita pahami adalah sejarah COVID-19 itu sendiri. Apa COVID-19 itu sendiri dan apa dampaknya terhadap manusia? Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019. Bahasa Inggrisnya adalah Coronavirus Disease 2019, singkat COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona, yaitu virus jenis baru, yang pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang telah dilaporkan terpapar virus ini. Lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394 orang sembuh. Virus COVID-19 ini diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernafasan normal. Oleh karena itu, tindakan pembatasan kontak fisik antar setiap orang sangat penting untuk mencegah penyebaran droplet-droplet virus ini, yang pada akhirnya diharapkan penyebaran virus dapat diselesaikan. Lalu, apa dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian masyarakat terutamanya? Hadirin sekalian, kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi dan sangat amat dipengaruhi oleh kegiatan distribusi. Mengapa hal distribusi ini menjadi penting? Ketika Anda sebagai sebuah produsen membuat sebuah produk dan Anda tidak dapat mendistribusikan produk Anda, otomatis yang akan terjadi adalah Anda tidak akan mendapatkan keuntungan, bukan? Oleh karena itu, ketika distribusi hilang, maka Anda tidak akan mendapat keuntungan yang mengakibatkan Anda tidak dapat membayar karyawan-karyawan Anda, yang mengakibatkan karyawan-karyawan ini tidak mempunyai uang untuk membeli sesuatu. Ketika COVID-19 terjadi, distribusi terpotong dikarenakan kenapa? Pemerintah membuat aturan agar semua orang bekerja dari rumah, work from home, yang juga mempengaruhi berbagai jasa-jasa pengiriman di Indonesia seperti JNE, JNT, dan yang lain sebagainya. Ketika hal ini terjadi, kegiatan ekonomi menjadi terganggu. Orang-orang tidak mendapatkan penghasilan, orang-orang tidak dapat membeli barang, demand berkurang yang mengakibatkan supply pun berkurang. Perusahaan-perusahaan mengambil sebuah solusi untuk menaikkan harga produk mereka untuk mempertahankan pemasukan yang mereka miliki, karena sekarang jumlah produk yang mereka jual itu lebih sedikit. Jadi cara mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sama adalah dengan menaikkan harga barang tersebut. Kita dapat melihat harga-harga di Indonesia pada saat pandemi berlangsung itu menaik. Itu bisa diakibatkan karena ya kitanya nggak punya uang untuk membelinya, atau emang harganya semahal itu. Ekonomi di Indonesia sangat terganggu ketika pandemi 19. Lalu, apa solusi yang harusnya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan memiliki wewenang untuk mengatasi hal tersebut? Ada beberapa hal. Solusinya ada dua. Satu, adanya kebijakan fiskal pemerintah, dan adanya kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Mari kita bahas mengenai kebijakan fiskal yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan ekonomi dengan membuat kebijakan fiskal. Salah satunya adalah dengan menurunkan bunga pajak, bunga investasi yang bisa dikenakan kepada investor-investor luar. Ketika bunga investasi diturunkan, otomatis minat investor untuk berinvestasi di negara Indonesia menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat membantu investor untuk berinvestasi, menyediakan lapangan kerja pada akhirnya, dan orang-orang dapat bekerja seperti sedia kala. Karena perlu diketahui juga, ketika COVID terjadi, banyak perusahaan yang mem-PHK pekerja-pekerjanya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah dapat menjadi solusi. Lalu yang kedua, kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur
jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itulah yang merupakan dinamakan wewenang moneter yang dimiliki oleh bank sentral, yaitu bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat membuat uang-uang untuk meningkatkan uang yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk membeli barang, sehingga perusahaan memiliki pemasukan yang stabil, sehingga pada akhir harinya perusahaan dapat membayar karyawan-karyawannya, sehingga karyawannya pun mempunyai uang untuk membeli barang dan seterusnya. Diharapkan dengan dua kebijakan ini, kekuatan supply dan kekuatan demand dapat kembali stabil seperti sedia kala. Berikut merupakan presentasi saya mengenai COVID-19 dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Saya telah menjelaskan pendahuluan, pengertian COVID-19, dampak dari COVID-19, asal-muasal dari COVID-19, dan dampaknya terutama kepada perekonomian masyarakat, dan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun bank sentral. Lalu solusi yang kita sebagai masyarakat normal dapat lakukan adalah ya kita mematuhi protokol kesehatan. Seperti saya sekarang tidak memakai masker karena ya meskipun saya di kereta saya harus memakai masker, tapi saya tidak memakai masker untuk sementara karena saya harus berpresentasi. Karena kalau saya pakai masker suara saya tidak akan terdengar, tapi setelah saya berpresentasi saya akan memasang masker saya kembali. Namun ya yang dapat kita lakukan adalah menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi untuk mengurangi proses penyebaran COVID-19 itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.